Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyal islama bi ulumil ulama wa ahyal ummata bi nahwatil ulama. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para ulama, para ustaz, para kiai yang saya hormati, ketua pengurus cabang lembaga takmir Masjid Nahdlatul Ulama Kabupaten Lumajang, Kiai Nur Khotib beserta jajaran yang telah hadir, Kiai Haji Sirajuddin, Kiai Haji Hakam, Gus Ustadz Haji Hidayatudin yang telah hadir bersama kita, yang sangat kami banggakan. Yang saya hormati Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Yosowilangun, Bapak Kiai Muhammad Hanan yang telah hadir di tengah-tengah kita, segenap jajaran pengurus takmir Masjid Nur Khadijah Hasan Milman Wadalih Yosowilangun, para kiai, para ustaz, para bapak, para tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir di tengah-tengah kita yang dirahmati oleh Allah. Puji syukur alhamdulillah kepada Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul, bersilaturahim, bermujahadah di Masjid Nur Khadijah Hasan dalam rangka mengikuti kegiatan turba pengurus cabang LTM PCNU Kabupaten Lumajang. Semoga acara silaturahim ini bersamaan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan keridhaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para ahli-ahlinya dan para sahabat-sahabatnya. Para bapak, para ulama yang dirahmati oleh Allah, untuk menyingkat waktu mengawali acara ini, kita buka dengan tawasul Fatihah yang akan dipimpin langsung oleh beliau yang mulia Kiai Haji Sirajuddin. Kepada beliau dihaturkan. Dilanjutkan dengan tahlil. La hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa ibadihi minal anbiya wal ulama wa syuhada wa salihin wal malaikati lahil muqarrabin wal qurubin wal ruhaniyin wa li kulli mu'asadiqin la kulli waliyin wa aliyatina lana kana wa kana al-ka'id summa ila sadatina walina wa karuma rasulun wa tabi'in wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Syai'ulillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Usyaki doa satajina bermasyarakat utama keluarga almarhum syawafat Masjid Tanah Madrasah Kadintoh satajina bermasyarakat ahli kubur kau satajah matur mukamu alaihi pangapura rahmatil Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusus baka almarhum Kiai Abdul Qadir Hesat Senangken Depak Satos Arena mentor muka pemausan sekatir tahlil Kak Dintoh Bapak kencungan data almarhum Kak Dintoh. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abdul Jifri falam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين ربنا تقبل منا بحرمة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Acara selanjutnya pembacaan Asyraqah yang akan dipimpin oleh Ustaz Fauzan, kepadanya disilahkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi fahfazil arsha tarban واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله ومن تسلم عن فضله وفضله
وطاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه وهل القيام صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد ونبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة الله عليك أشرق البدر علينا فأخضف فيه البدر لثلاث سنين ما رأينا قد توأد السرور ونبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة الله وأنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت رئيسي أنت مصباح الصدور الله في سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين يا حبيبي يا محمد مرحبا مرحبا يا عروس الخفيقين مرحبا 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 يا نور مرحبا مرحبا جبل من أعجبك يسعد كريما والدين حوضك الصافي المبارك وردنا النشور يا نبي عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
جميع الصالحات صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Dengan pembacaan sholawat barusan, semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Para bapak, para kiai, para undangan yang dirahmati oleh Allah, memasuki acara selanjutnya adalah sambutan yang pertama dari Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Yosoilangun. Dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau yang mulia Kiai Muhammad Hanan. Kepada beliau dihaturkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin muslimin, para hadirin, para kiai, para guru ngaji, lebih khusus kepada Al-Mukarram Kiai Haji Sirajuddin. Beliau aslinya Leman. Al-Mukarram Kiai Nur Habib selaku Ketua NU Cabang Lumajang. Yang kami hormati Kiai Haji Hakam, yang kami hormati Gus Hidayatullah dan juga Ustaz Mujiono, serta para jemaah sholat Jumat yang berbahagia. Pertama adalah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena pada siang hari ini atas rahmatnya kita bisa bermuajahah di pandang pura barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salatullah wa salamuhu tetap terhadirkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semua para pengikutnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya selaku Ketua MBC merasa mendapatkan kehormatan yang luar biasa karena dapat kunjungan dari pengurus NU Cabang Lumajang dalam rangka melaksanakan cerita pembinaan dan sosialisasi Simas Nun. Semoga apa yang nanti disampaikan oleh pengurus NU Cabang bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, di Nahdlatul Ulama perlu diketahui oleh para jamaah Jumat, ada beberapa urusan-urusan tertentu yang dibina oleh Nahdlatul Ulama. Salah satu urusan masalah kemasjidan yang namanya lembaga takmir masjid ini mengurusi masalah kemasjidan, melakukan pembinaan kepada masjid-masjid di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Seperti juga Wazisnu ini mengurusi tentang lembaga amil zakat Nahdlatul Ulama. Ada juga yang mengurusi lembaga pendidikan
umum yaitu Ma'arif dan pendidikan dunia yaitu RNI serta lembaga-lembaga lain. Insya Allah lebih ada 18 sampai 20 lembaga yang diurusi oleh Nahdlatul Ulama. Dan pada hari ini alhamdulillah LPMNU akan mengadakan sosialisasi dan pembinaan bagi masjid, khususnya masjid Nur Khadijah Hasan Mualan. Kami berharap apa yang disampaikan oleh pengurus LPMNU cabang Lumajang bisa dipahami, bisa menjadikan semangat penyemangat kita untuk memakmurkan masjid kita. Karena beberapa waktu yang lalu ketika Kiai Haji Maimun Zubair masih hidup, beliau sempat menjelaskan terkait takmir masjid, peran takmir masjid. Jadi menurut kesimpulan beliau, takmir masjid itu adalah bagaimana supaya masjid makmur baik dari segi ibadah, pembangunannya dan kegiatan-kegiatannya. Dan takmir masjid itu menurut beliau itu bukan penguasa masjid. Nah, salah satu ciri penguasa masjid ini ke masjid kaceng. Jadi beliau punya rekor sama soal ini kaceng. Ini memang tidak salah, tidak selamanya salah, karena memang sekarang ini tidak sama dengan tempo dulu. Kalau tempo dulu yang namanya malam tak nih, pengajian Jumat libur atau barang-barang masjid juga aman karena memang takut makan coba enggak sampai barang-barang masjid juga etala sound system mesin jadi tidak selamanya mengunci pintu itu salah, cuma karena khawatir barang-barang masjid itu banyak yang hilang. Nah cuma seperti yang diketahui di Masjid Jami Lumajang itu sekarang insya Allah kalau nggak salah sudah buka 24 jam, sehingga penjaga keamanan itu petugas keamanan itu sudah sip-sipan, jadi mungkin bergantian. Dan CCTV luar biasa adalah untuk dalam rangka menjaga keamanan masjid dan memberi kenyamanan kepada para jamaah untuk melaksanakan ibadah di masjid. Mungkin ke depan perlu kita tiru bahwa masjid 24 jam bisa melayani masjid. Yang kedua, kemarin ada video di TikTok bahwa ada masjid di Lampung 1 bulan itu mendapatkan pemasukan dari jamaah antara 5 sampai 6 miliar per bulan. Terus berapa? 6 miliar. Sebuah orang setande kan ya. Karena perannya luar biasa dan itu harus habis dalam satu bulan, sehingga bisa memberikan peningkatan taraf hidup masyarakat di sekitar masjid, memberikan modal usaha. Bahkan di Yogyakarta itu kalau ada sampah hilang diganti baru, sepeda motor hilang diganti baru, bahkan bisa membiayai jamaah masjid yang kekurangan. Ada mahasiswa pas membawa SPP tidak punya uang, maka masjid akan memberikan. Sehingga masjid Yogyakarta kemarin membeli hotel seharga 3 miliar dan dikembangkan, dan keuntungannya adalah untuk mensejahterakan jamaah masjid. Jadi ke depan itu masjid bukan menjadi beban masyarakat minta sumbangan meroyoh kan ya. Bisa adanya masjid bisa mensejahterakan jamaah masjid. Nah, walaupun mungkin bagi kita ini hal yang mustahil, tapi tidak memungkinkan untuk bisa dilakukan. Apalagi yang 5 sampai 6 miliar, wah ini Pak luar biasa. Sampai memberikan makanan buka puasa itu sampai 2.500 piring sampai 3.000 piring setiap buka puasa dan sahur. Nah, walaupun kita mungkin terlalu tinggi, ya minimal masjid Kaintoh dan dimanapun di bawah naungan ulama menjadi masjid yang betul-betul makmur, baik itu gedungnya luar biasa, kegiatannya, keagamaannya luar biasa, sehingga masjid yang menjadi pusat pencerahan bagi masyarakat itu bisa terlaksana dengan
dengan baik. Dan alhamdulillah pada hari ini semoga nanti apa yang disampaikan oleh pengurus LTMNU cabang Lumajang bisa memberikan pencerahan kepada kita semua, kepada saya pribadi terutama, untuk senantiasa membina masjid-masjid, terutama nanti bisa kerjasama dengan LTM MBC dan LTM cabang. Nah, kemarin ketika ada lomba takmir masjid, sudah saya sampaikan kepada takmir masjid se-Kecamatan Desa Wilangun, monggo kalau mau ikut selama sebelum ada tanggal presentasi dari takmir masjid, LTMNU cabang Lumajang siap membina, mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk administrasi. Dan di surat itu sudah dijelaskan, salah satunya ada ADART. Jadi mikrofon organisasi umum, Pak. Masjid itu ada ADART-nya yang mengelola bagaimana takmir masjid itu yang sebenarnya. Termasuk di ADART itu kalau nggak salah ada yang namanya masa berlakunya kepengurusan, bisa 5 tahun, bisa lebih, tergantung disepakati yang ada di ADART. Nah, manakala habis 5 tahun kita tidak repot, Pak. Mungkin 1 bulan 2 bulan sebelum SK berakhir bisa mengadakan pemilihan ulang. Sebelum SK kira-kira semampu, Pak. Apalagi pas Pak ke guru tinggi, songkan semampu. Tapi kalau sudah ada RT, mau ada guru atau tidak, ketika ada SK, kalau bagus diperpanjang, kalau kurang bagus ya dipilih yang baru. Itu yang saya tahu isi dari ADART. Bahkan di ADART juga mengelola kekayaan yang dimiliki masjid ke depannya. Nanti Masjid Meleman ada pemasukan 5 sampai 6 miliar. Amin, Allahumma amin. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih yang luar biasa kepada pengurus LTM cabang yang sudah siap membina kami, memberikan pencerahan-pencerahan bagaimana seharusnya mengelola masjid sebagai pusat pencerahan keagamaan masyarakat. Saya kira itu, kalau ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada Ketua LTM MBCNU Kecamatan Desa Wilangun. Terima kasih atas kehadirannya. Baik Bapak, para Kiai, para Ustadz yang dirahmati oleh Allah, sambutan berikutnya adalah sambutan dari Ketua LTM PCNU Kabupaten Lumajang. Dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau yang mulia Kiai Nur Khotib. Kepada beliau diaturkan Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Pada yang kami hormati Ketua MBC Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Kecamatan Desa Wilangun, kepada Ketua LTM Kecamatan Desa Wilangun, semua pengurus cabang. Kami agak banyak di pengurus dari LTM PCNU. Wonten ada Ustadz Mujeno, beliau sekretaris LTM PCNU. Saya sendiri Nur Khotib, kemudian Kiai Haji Hakam Zunaidi, wakil ketua. Beliau yang mengurusi tentang Simasnu, alhamdulillah di Lumajang sudah bergabung kepada Nahdlatul Ulama 1015 masjid. Masjid NU secara keseluruhan boleh dikatakan sudah 90%.
kemudian sebelahnya Ustaz Ikokum bersama Kiai Haji Khitabul Maidin. Bersama beliau ngurus masalah Simaseng, masalah Masjid NU, kemudian sebelahnya Ketua LTM Kecamatan Yoselangan. Hadirin yang dimuliakan Allah, kami diberi tugas oleh PJNU untuk menata Masjid NU, menata masjid yang dikelola oleh warga NU. Karena itu 5 tahun pertama kemarin, 3 tahun setengah kami hanya menyelesaikan 1015 masjid. Mungkin kalau memungkinkan untuk kita lanjutkan yang belum ya nggak banyak, karena sebelumnya adalah masjid non-NU, ada masjid Muhammadiyah, ada masjid LDI, ada masjid PKS dan lain-lain. Itu tidak banyak. Karena itu yang penting bagaimana kami memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid yang penting adalah pertama ditata langsung, tidak banyak ya, menata pengurusnya, takmirnya. Karena innama ya'muru masajidallah, orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang dijamin keimanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menggerakkan adalah para takmir. Ini yang dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana yang penting masjid ini bisa makmur. Kalau di mana-mana yang kami sampaikan, kalau masjid itu belum baik, mari kita perbaiki. Kalau takmirnya belum baik, diperbaiki takmirnya, ditata takmirnya, siapa yang ditunjuk ketua dan seterusnya. Kemudian untuk menyelamatkan semua itu adalah agar masjid ini wakafnya juga jelas, wakaf perorangan atau wakaf sudah diwakafkan kepada masyarakat. Ini yang harus. Karena itu ini tidak gampang. Kalau selama ini kita menerima wakaf, hanya saya wakafkan masjid, tapi tidak tertulis dan tidak jelas, sehingga masyarakat enak mengklaim-klaim dan bahkan kelompok lain bisa mengklaim masjid tersebut. Alhamdulillah, kami beri contoh, LTM melakukan semua ini. Kita lakukan bukan hanya ketakmiran yang kita perbaiki, tapi kehadiran, kewakafan. Contoh Masjid Agung. Masjid Agung itu sampai tahun 1962 itu statusnya tidak jelas. Artinya bahwa pemilikan masjid itu tahun 1962 masih pemilik 3 orang waktu itu. Kiai Haji Anas Mahfud, Tehok itu kalau jangan tahu jalan raya pemilik tanah di Lumajang itu, dengan 1 orang yang saya lupa namanya. Kemudian karena tidak diurus, maka tanah itu kembali kepada negara, untung kembali kepada negara, sehingga tanah itu tanah milik negara. Tahun 2007 Masjid Agung karena dekat dengan Bupati, minta kepada Bupati untuk langsung diatasnamakan Masjid Agung. Karena ditunjuk pada saat itu Nazir Keuangan, istilah Nazir pengurus, saya sebagai ketua, wakil ketua waktu itu ditunjuk sebagai ketua Nazir. Kemudian wakilnya itu sekretarisnya Haji Atok Hasan, ada 5 orang termasuk Kiai Ahmad Fadoli dan Kiai Muhammad Basno, 5 orang. Alhamdulillah itu masih kembali kepada perorangan. Itu pun masih belum jelas nantinya, karena masih saya, masih Nur Khotib, masih Kiai Ahmad, sekarang tinggal 2. Sekarang saya dengan Dr. Fauzan Muttaqin, tinggal 2 itu, yang lain sudah wafat. Lah, alhamdulillah LTM periode kemarin bisa menyelesaikan itu. Sekarang Masjid Agung insya Allah
yang satu-satunya di Indonesia yang Masjid Agung yang bernazir NU dan berbadan hukum NU adalah Masjid NU Kabupaten Lumajang. Alhamdulillah. Kalau masjid-masjid lain banyak, tapi bukan Masjid Agung, bukan masjid tingkat kabupaten, apalagi masjid tingkat provinsi tidak ada. Hanya Masjid Agung masih. Kalau pengurus NU semuanya banyak, khususnya Jawa Timur semuanya tidak non NU itu tidak jarang. Tapi yang bernazir berbadan hukum NU, alhamdulillah Masjid Lumajang. Karena itu kita bisa menyelesaikan masjid di Lumajang karena contoh Masjid Agung sudah sekarang adalah nazir badan hukum Nahdlatul Ulama. Langsung ketuanya Yai Husni, kemudian ketua Tanfidiyah, kemudian ada beberapa orang, ada Ustadz Kusairi, ada saya sendiri, dan kami diminta nazir lama tidak dibuang, yang masih hidup harus dimasukkan biar tidak ada persoalan. Kalau dibuang begitu saja mungkin akan jadi persoalan di belakang. Ketika masuk semuanya, karena sekarang ini atas nama PCNU Nahdlatul Ulama, maka tentu ketua nazir adalah Rois Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah sudah kita selesaikan ini dalam rangka makmurkan masjid jangka pendek juga jangka panjang. Jadi hanya yang belum, karena situasi dan kondisi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pengurus yang baru adalah masih belum ada labelisasi secara jelas. Tapi saya khususnya saya minta kepada pengurus yang baru untuk bisa memasang namborisasi NU khusus Masjid Agung, walaupun situasinya masih perlu melihat situasi dan kondisi Masjid Agung dan di lingkungan Masjid dan sekitarnya. Tapi alhamdulillah tahun 2023 Masjid Agung sudah resmi, sudah badan hukum Nahdlatul Ulama. Ini adalah dalam rangka memakmurkan masjid. Kita perbaiki takmirnya juga. Takmirnya, alhamdulillah Masjid Agung sudah ketuanya doktor, wakil ketua dokter, banyak dokter. Kalau nggak salah 3 dokter yang ada di Masjid Agung, Ustadz, pengurus NU dan para kiai-kiai, ketua MUI semuanya di Masjid Agung. Jadi sekarang Masjid Agung itu milik semuanya, tapi yang mengelola adalah Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, mudah-mudahan masjid ini, masjid semuanya yang kita datangi, kita bagaimana ke depan bisa begitu, apalagi kita bisa menghasilkan menghimpun dana sampai miliaran lebih, tapi itu tidak mustahil kalau kita mau dikelola dengan sebaik-baiknya. Insya Allah itu akan lebih baik daripada sebelumnya. Ini akan menjamin kemakmuran masjid. Para hadirin yang dimuliakan Allah, itu yang penting 2 hal itu, bagaimana memperbaiki ketakmiran, status kenadiran di masjid ini dimanapun, bagaimana untuk nanti pengurus langsung menyampaikan kepada ketua LTM MWC dan ketua MWC bagaimana teknik, jangan tak usah karena beliau sudah punya orang untuk yang ngurus itu. Yang bagaimana orang sini cukup bagaimana ngurus masjid ini bisa makmur, itu yang paling penting. Sebab kita masih hidup, saya yakin 100% panjenengan NU semua, NU semuanya, saya tidak percaya, belum percaya kalau anak jenengan nanti NU, menantunya nanti NU, belum tentu. Mungkin bodinya bukan NU, bisa saja otomatis anaknya nanti 5 tahun ke depan sudah keluarganya kan bukan NU lagi, macam-macam di situ. Kalau masih bisa dijaga, alhamdulillah. Kalau belum bisa dijaga, bahaya. Nah, mohon maaf, ini pengalaman. Istri saya itu orang Arab yang bukan NU, bukan Balawi, memang bukan Balawi. Alhamdulillah bukan, tapi alhamdulillah anak saya sekarang wakil ketua PCNU.
Anak saya yang perempuan sekolah di IAIN, saya akan pesan kepada anak saya, silahkan kamu aktif ke organisasi Imam Jamik, jangan lupa PMII, silahkan. Saya beri garis itu, jangan lupa ngaji pada orang NU, kita garis itu. Tapi kalau kemenangan itu kan tidak bisa kita dapat, sudah tua. Seperti apa, pokoknya Islam api, ya sudah, alhamdulillah. Apalagi dokter misalnya, dokter apa, tidak tahu kita, bisa relasinya. Yang penting baik, kita ambil mentor lalu jadi pengurus masjid, berubah masjid ini. Inilah, ini yang harus kita menjaga kemakmuran masjid ke depan. Nah, hadirin yang Allah, itu yang bisa saya sampaikan. Saya tidak banyak, tapi nanti secara teknis teman-teman bisa menyampaikan, karena yang ahli ada Kiai Hakam, ada Kiai Hitotul, Kiai Mujiono, Kiai Sirajuddin, tadi beliau tidak ada nih, beliau juga wakil ketua yang mengurusi dakwah kemana-mana ini. Beliau mudah-mudahan ini bermanfaat kepada jenengan, paling tidak menginspirasi kepada panjenengan untuk menatap ke depan yang lebih baik. Semua itu adalah kita adalah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan perjuangan kita, mudah-mudahan olah pikir kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian para Ustadz, para Kiai, paparan atau sambutan dari Ketua LTM PCNU Kabupaten Lumajang telah banyak memberikan gambaran tentang masjid. Para undangan yang dirahmati Allah, untuk acara selanjutnya adalah materi terkait dengan kemasjidan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh dua pemateri. Yang pertama akan disampaikan oleh beliau yang mulia Kiai Haji Hakam Junaidi. Materi yang kedua nanti disampaikan oleh beliau yang mulia Gus Haji Hitotul. Kepada kedua pemateri untuk waktu dan tempat kami berikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, tidak ngantuk. Ada angin mamiri yang membuat kita ngantuk. Makanan minuman ringan. Nanti kalau datang mamirat, nanti makanan minuman berat. Ini para kiai, ya khusus pimpinan MBC ya Sabilangun, pimpinan LTM MBC ya Sabilangun, kemudian jajaran Muharrik Masjid Barakatul Hasan, maaf, Nur Khotijah Hasan, ya ada Hasannya ya. Ini desa namanya Wadgali, Dusun Maleman, salah satu desa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin itu. Kenapa? Ya, Sabilangun itu ada 12 desa. Di antara 12 desa itu 4 tahun yang lalu saya datang ke sini 4 tahun yang lalu, ada satu desa yang tidak ada masjidnya. Tahu sampai? Nah, Palang ini kan ya, jangankan masjid, bakalnya masjid saja tidak ada. Tapi di sini di desa Wadgali telah berdiri sebuah masjid. Ya, kan berarti barokah, desa yang diberkahi sehingga Allah ridha, Allah izinkan di sini berdiri sebuah masjid. Dan 4 tahun yang lalu saya bersama PCLTM, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak pimpinan MBC, bahwa di NU itu ada
pelayanan, pembinaan, pengabdian kepada seluruh masjid yang berafiliasi kepada Amaliyah Ahli Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, termasuk masjid sekarang ini. Jadi kami antar, kami bimbing, kami ajak, bahkan tidak main-main. Kami merumuskan sebuah sistem informasi. Nama sistem itu ialah SIMASNU, Sistem Informasi Masjid NU. Termasuk masjid ini 4 tahun yang lalu difoto, ditandatangani dan sepakat di atas stempel ketua atau jajaran pengurus menyerahkan pembinaan masjid ini kepada PJ LTM NU didampingi MBC LTM waktu itu Gus Wahab. Siapa nama lainnya Gus Wahab itu? Mas Warno ya, sama putranya Basarul Mahmudi, sekarang sudah menempuh pendidikan S2. Apa itu SIMASNU? SIMASNU itu terdiri dari 5T. 5T ini sebuah program singkat. Saya ingin menjelaskan secara cepat supaya jenengan juga bisa cepat pulang ya, karena saya melihat sudah mulai tenaganya low power ini ya. Ya, baklo. SIMASNU itu 5T. Yang pertama, tidak ada masjid yang tidak terregistrasi. Jadi semua masjid itu didaftar, nama masjid, alamat, ketua takmir yang saat 4 tahun yang lalu itu siapa, ada, tekennya ada, kami punya datanya. Semua masjid didatangi, difoto, dicatat, dan seterusnya. Itu yang pertama. Itu yang kedua, terlabelisasi. Memang kalau mau masuk ke pintu gerbang masjid ini, di depan itu ada gapura, ada tulisan di situ, marmer. Berarti itu prasasti, tanda bahwa kami sudah pernah datang ke sini dan kami pernah bertamu, diterima. Kami menyerahkan sebuah prasasti bahwa masjid ini adalah masjid yang terdaftar di dalam Sistem Informasi Masjid NU. Lihat itu. Jadi seandainya ada orang nyakmanya mau misalkan ya bawa kompor dan sebagainya, kalau sampai tidak bisa jawab, silakan hubungi ketua LTM MBC saja gitu. Karena saya ini sami'na ala sam'i wa ta'ati di bawah kepengurusan NU. Karena ada kadang-kadang di antara kita kurang sependapat, misalnya bawa kompor menginap di sini, kemudian campur tangan menjadi imam dan sebagainya. Kalau jenengan tidak bisa debat, tidak bisa menyanggah, cukup hubungi beliau ketua LTM MBC ini untuk menyelesaikan, karena itu sudah ada mereknya, itu merek NU. Yang ketiga, tidak ada masjid yang tidak ter-PMM. Jadi semua masjid ini diundang untuk mengikuti pelatihan muharib masjid. Nun sewu, pada waktu itu Allah yarham al-maghfirullah Kiai Hasan Huda menjadi sponsornya. Jadi beliau Hasan itu sudah kumpulkan semua takmir masjid sekecamatan, saya yang nanggung pasokatannya gitu. Jadi pada waktu itu kami semua yang datang ini disiapkan segala sesuatunya di beliau. Yang sebulan kemudian beliau masuk rumah sakit ya. Nah, ini salah satu dari dukungan dan kontribusi Kiai Hasan Huda. Fatihah ya. Fatihah. Suratul Ladina Minta Alaihim Maghdubi Alaihim Waladhdallin. Yang keempat, kami bercita-cita semua masjid ini terintegrasi, artinya tersambung. Jadi masjid di sini di Bali ini ada berapa masjid? 5, 6, 7, 8. Kalau seluruh Yosowilan ini ada 45 masjid, kecuali di satu desa itu tadi ya. Jadi 11 desa itu dengan 45 masjid. Seandainya 12 desa mungkin bisa lebih dari 45 masjid ya.
Kemudian yang kelima, tidak ada masjid yang tidak tersimbolisasi, artinya ada simbolnya, ada ternamborisasi. Jadi ada tulisannya seperti di Masjid Agung, ya. Nah, jangan bisa bayangkan ya, PJLTM ini untuk mendongkrak semangatnya para pengelola masjid, para takmir masjid. Satu, mendatangi. Kedua, sambil mencatat ya, kedua, memberikan simbol, berarti jenengan diangkat, diakui sebagai masjid NU. Yang ketiga, jenengan disambungkan dengan yang masjid-masjid yang lain. Nah, inilah yang disebut dengan Simasnu. Artinya bahwa penataan masjid itu ada sistemnya. Yang lebih lanjut lagi nanti akan dijelaskan oleh Kiai muda ini di samping saya dengan secara cemerlang, dengan secara gamblang, untuk lebih jelasnya apa dan bagaimana tentang masjid ini ya. Sehingga masjid ini tidak hanya sekedar rumah ibadah, tidak hanya sekedar rumah ibadah. Saya bertanya pada panjenengan, ketika panjenengan masuk sebuah daerah, ada masjid yang bagus dengan tidak ada masjid yang bagus, apakah beda? Pasti beda kan ya. Nah, pimpinan MBC menjelaskan ada masjid yang berpenghasilan miliaran. Berarti apa artinya? Bahwa di situ kesadaran sangat tinggi, orangnya untuk memperkaya masjid punya semangat. Nah, sehingga ada unen-unen untuk mengetahui kemajuan Islam di suatu daerah, itu dilihat dari masjidnya. Masalah ini. Jadi masjid Islamnya itu bagus apa enggak di suatu desa, satu kampung, dilihat musolanya, ada musola apa enggak, ada masjidnya apa enggak. Nah, desa yang ke-12 tadi kan enggak ada masjidnya, sehingga jenengan bisa bayangkan Islamnya seperti apa. Nah, saya ingin jenengan nanti akan terbuka pikiran karena akan disampaikan oleh Kiai muda. Saya persilakan Kiai Haji Hitotur Nahidin, namanya seperti dengan nama kebangkitannya itu. Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dari saudara saya, tidak usah muqaddimah, nunut saja, nunut sama Ustadz Mujiono, ikroman wa ta'ziman, waftitahan liman sabab. Para hadirin rahimakumullah, ini bahasa Madura nih. Saya tidak terlalu bisa bahasa Madura ini. Ini seguni tercampur, ya. Langsung mawon. Ketua takmir masjidnya sinten? Belum ada pengganti. Pengurus yang aktif ada Pak? Belum ada pengurusnya masjidnya Pak. Monggo dicatat bareng-bareng disepakati. Yang pertama, masjid ini ruhnya ada di takmir masjid. Saya ulangi, ruhnya masjid ada di takmir masjid. Hidup atau tidaknya, makmur atau tidaknya, itu ada di takmir masjid. Takmir masjid ruhnya ada di ketua takmir.
Kalau pimpinannya tidak hidup, maka sudah bisa dikatakan masjid ini wassalamualaikum. Thank you, Pak. Maka dengan segera nadirnya, semerap nadir, Pak, oning nadir. Napa nadir ya? Pak oning. Ini harus diketahui oleh calon takmir masjid setelah ini. Disepakati kapan kumpul musyawarah pembentukan pengurus takmir masjid, monggo disepakati. Ini ada ketua LTM MWC, ada pimpinan MWC. Ini masjid yang berafiliasi dan beramaliyah Nahdlatul Ulama. Setelah ini monggo disepakati kapan musyawarah membentuk pengurus takmir masjid baru. Sepakat nggih? Nggih. Kalau saya mengisi materi dan sasarannya tidak jelas, maka saya ngisi ke siapa ini? Ceramah saya kan gitu. Ya. Uyai Segoro, kebiauya akhirnya ya. Materi dasar saja. Ada wakif, ada nadir, ada yang mewakafkan, ada yang diserai wakaf. Yang diserai wakaf masih hidup, Pak? Meninggal semuanya. Masih ada? Ini kopinya kurang panas, Pak. Ada kopi? Nggih. Wakifnya siapa? Coba disebutkan, almarhum siapa? Almarhum Bapak perempuan nih. Dua orang nih. Wakifnya yang memberikan tanah ini Ibu dan Bapak Khadijah Hasan. Dua, sepasang. Keluarga Bapak Hasan, ya. Diserahkan kepada siapa? Abdul Qadir. Ki Abdul Qadir sudah wafat. Itu nadirnya. Sudah sah menurut agama, menurut fikih masjid ini diwakafkan. Bentuk wakafnya sudah ada. Kemudian ada peralihan tidak dari nadir yang waktu itu masih hidup kepada nadir yang hidup? Belum ada. Ini harus digali hukum. Digali hukumnya. Bagaimana penyerahan nadir yang sudah meninggal? Mohon digali hukumnya. Bukan kuburan, Hukumnya. Jadi nadir harus dimunculkan lagi. Kenapa? Yang dipasrai wakif itu harus hidup. Karena mengelola barang yang hidup. Jamaah masjid itu hidup, butuh pengelola. Nah, setelah ini sebelum membentuk takmir masjid, nadirnya dimunculkan dulu siapa 1, 2, 3. Kalau nadir perorangan pasti akan rotasi umur, mati lagi, Pak. Kalau nadir perorangan, kalau nadirnya ke badan hukum NU, jenengan enggak usah bingung nanti siapa nadirnya NU. Sepakat, Pak? Dengan lurus ya ini. Suratnya ada, Pak? Surat tanahnya ada, Pak? Pokoknya jangan bang, Pak, bahaya. Ada, Pak? Surat-surat tanahnya ada, Pak? surat tanah atas nama pribadi. Atas nama siapa? SPP itu siapa? Yang bayar pajaknya siapa, Pak? Ini masih bayar pajak nggak ini? Tidak bayar, Pak. Tidak bayar. Ya. Kalau informasi dari perangkat itu masih ada SPPT yang belum bayar. Gitu. Berarti masih atas nama
hak milik kan, hak milik bukan wakaf kan, berarti wakafnya secara fikih saja, tidak wakaf secara hukum negara. Ini yang perlu digarisbawahi ya. Wakafnya sah menurut agama, tapi belum diakui oleh negara. Mohon segera diurus, dicatat Pak saya mau dicatat. Waduh, PR akeh berat iki. Duit iki Pak, jelas Pak. Nyotron iki uang. Kenapa? Karena menurunkan hak waris itu juga berbayar. AJB. Nggih. Nun sewu sertifikatnya atas siapa Pak? Belum selesai. Belum selesai nih. Belum. Kalau sertifikat belum. Belum. Bentuk apa? Bentuk suratnya apa? Bentuk suratnya? Itu suratnya PPL. Masih PPL. Petok C. Itu ya? Atas nama siapa? SPT. Yang pernah tahu ya monggo. Oke, ini diselesaikan dulu. PR beratnya di sini, Bapak para hadirin. PR beratnya di sini. Baru nanti dimunculkan nadir. Nadir kalau dipasrahkan ke NU, berarti pembinanya dan yang nanti yang berhak untuk meng-SK struktur pengurusan adalah pengurus MWC. Sepakat Pak? Sepakat. Kalau struktur pengurus takmir masjid tidak ada masanya, ila yaumil qiyamah, ini menjadi masalah Pak. SK seumur hidup. Nah, monggo sepakat. Kalau sudah meninggal baru musyawarah. Silakan, itu dicantumkan di ADART. Monggo disepakati dengan MWC. 5 tahun ganti. Seumur hidup. Tidak apa-apa. Sepenting sepakat. Kenapa? Karena saya juga mengalami itu Pak. Kalau masjid yang berbasis historisnya itu kental dengan sejarah perjuangan para ulama di situ, saya tidak berani angkat tangan Pak. Kenapa? Karena ada para guru-guru, para kiai-kiai di situ. Jadi ADRT-nya tertulis masa bakti kepengurusan seumur hidup. Monggo kalau disepakati. Apa-apa. Ya, silahkan. Oke Pak, berapa PR-nya Pak? Kalau sudah ada pengurus takmir masjid jelas, saya kesini lagi Pak. Ngerti nggih? Niku sih yai. Pun kata-kata dosis kedik mawon. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menerjemahkan, mentafsiri apa yang disampaikan oleh Ketua MWC tadi. Masjid itu banyak takmir masjid yang ada inisial menjadi penguasa dan menjadi pengurus takmir. Bedanya apa? Sedikit Pak. Open close, terbuka dan tertutup. Ya. Secara implisit dawuhnya Mbah Yai Maimun Zubair itu bukan menutup pintu-pintu yang ada di sini Pak, tapi membuka ruang dalam mengelola masjid. Open management, transparansi keuangan. Kayak begini, mensewu, ini belum terbuka. Suratan ada di mana? Ini terbuka. Ini yang harus seluruh masjid hari ini harus open management, transparansi anggaran, musyawarah. Keterpurukan masjid sekarang ini karena apa? Tertutup, dikunci, bukan lawangnya, pintunya dikunci, tapi kesempatan untuk bermusyawarah, untuk mengembangkan masjid itu ditutup rapat. Pangdire masjid Bener kok sepikir elang dia.
kok ngocok turun gitu. Buruk iya. Sepakat ya? Kunci utama Musa, kalau sudah takmir masjid tidak mau musyawarah, itu tanda-tanda masjidnya tertutup. Nih, malaikat gandak ngantuk mana? Seneng aku. Oh, sallallahu Muhammad. Lanjut, Pak. Masuk. Kas takmir masjid ada di siapa, Pak? Di takmirnya. Ya. Di takmirnya. Gini, Pak, kalau saya mengisi materi seperti ini, siap digebui, Pak. Kalau tidak siap digebui, saya tidak mau datang, Pak. Ya. Mohon maaf. Yang utama itu legal formalnya ini tanah, surat tanah. Mohon didahulukan, mohon difasilitasi. Nanti ketua LWP, ketua LWP ada ini, LWP MWC ada ini. Itu nanti yang menjembatani ke BPN, ke desa. Intinya ke desa, tahu desa dulu, keluarkan dulu surat, ini letter C-nya, SPPT-nya dan lain sebagainya, lanjut ke KUA untuk ikrar wakaf, baru ke BPN. Kalau sudah nadirnya itu muncul NU, selesai, Pak, dalam 1 bulan. Kalau tidak selesai nanti ya berarti harus ada set-setnya berarti, Pak. Oh, ini set-set, Pak. Ya, gini, Pak. Kenapa? Karena pengurusan wakaf itu gratis kalau ke negara. Tidak tahu kalau ke orangnya, tidak tahu, Pak. Bermasalah, Pak, kalau surat ini surat tanahnya hilang, bermasalah. Apalagi dititipkan sama Mas Bri, Mbak Ni, Mbak Caca, apa ini? Mbak Mandiri. Bahaya, karena terjadi Tempur Sari itu tanahnya lebar, itu yang mewakafkan bahnya, ternyata belum dialihkan kepada wakaf. Nggak tahunya jatuh ke cucu surat tanahnya mak lebar. Wah, cocok ya. Siapa ke Mbak Bri, Pak? Ya, akhirnya usahanya kacau, berantakan, masjid langsung loh, ini sudah tersegel, keluarganya bingung, jamaah bingung, kok bisa disegel? Ternyata BCA mengeluarkan surat lelang, masjidnya mau dilelang, Pak. Itu Tempur Sari ada, Pak. Ini mau dilelang masjidnya, marah maju. Nah, dulu ngeser sih wakaf ya, Ibu pun, Pak, pun lami-lami, Pak, kopi ini atom salah ya. Gitu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau sudah ada pengurusnya yang jelas, baru saya datang ke sini lagi, kita berbicara ibaroh, imaroh, riayah. Ada 40 item, Pak, kalau mau mengembangkan masjid secara standar kemasjidan di Nahdlatul Ulama. Kalau belum ada pengurusnya, kalau jenengan, Pak, waduh, langsung kepikiran, semua karya kita, dia ada mau membuat kita ngarep, aduh, elang, Pak, ongguan, Pak. Oke, sepakat sih? Liman waqafa waliman sodaqah waliman ammara hadal masjid waliman abdada sabiqan walahiqan lahumul fatihah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, jamaah masjid Nurul Khadijah Hasan, sedikit menjenengan sudah banyak memahami tentang pengelolaan masjid itu harus seperti apa. Tentunya panjenengan sudah banyak gambaran-gambaran. Baik, untuk kesimpulan dari paparan materi yang telah disampaikan oleh dua pemateri barusan,
Maka akan disimpulkan oleh beliau, guru kita yang mulia Kiai Haji Sirajuddin. Kepada beliau dihaturkan, sekaligus nanti ditutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yashhadillah al-ayat. Hadratan muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus jajaran pengurus takmir Masjid Nur Khadijah Hasan, pengurus LTMNU Cabang Lumajang, pengurus MWJNU Kecamatan Yasulangun, Ketua LTM MWJNU Kecamatan Yasulangun, berikut Ketua Ranting NU Desa Wadgalih, berserta para undangan hadirin rahimakumullah. Singkat saja, kami di sini berusaha semaksimal mungkin 1 bulan kemarin ini berkoordinasi dengan pihak yang mewakafkan, berikut dengan pihak orang-orang yang ada di masjid yang kompeten mengurusi masjid. Alhamdulillah disepakati untuk melaksanakan turba LTMNU yang biasanya ada di beberapa masjid yang lain. 2 tahun ini saya bersama pengurus melakukannya, tidak hanya di masjid ini. Alhamdulillah dengan kesepakatan koordinasi yang baik, kita bisa melakukan turba ini di Masjid Nur Khadijah Hasan. Harapannya kegiatan ini mudah-mudahan banyak manfaatnya pada kita, sehingga kita mudah-mudahan termasuk golongan yang lebih baik daripada hari-hari kemarin. Tidak sampai terjadi sama-sama tetap tongkol sebenar. Jangan sampai terjadi lebih jelek, lebih anjlok dari tahun-tahun kemarin. Ini tidak jadi harapan. Harapannya mudah-mudahan khairan min amsihi, semuanya menjadi lebih baik daripada hari-hari kemarin. Ini kesimpulan yang perlu saya sampaikan, sehingga apa yang disampaikan dari beberapa materi, tentunya ada banyak hal yang mau dirinci. Karena ditanyakan begitu keberadaannya jajaran struktur formal resmi jajaran takmir masjid kurang begitu jelas, ya. Kemudian nazir resminya tanah wakaf dari surat tanah yang ada masih belum jelas, artinya masih belum resmi jadi wakaf. Dan saya sudah berkoordinasi dengan pihak yang mewakafkan bangunan masjid dan tanah ini. Beliaunya, putranya namanya Haji Wahid. Kebetulan hari ini ada hal yang tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa hadir, ini WA ke saya. Kemarin maunya Haji Wahid sama Haji Rohman sama Haji Romli mau hadir. Kebetulan Haji Rohman sekarang ke Jember, ke Banyuwangi. Haji Wahid ke Pondok Pesantren Genggong, ada acara, karena beliau menantunya Kiai Genggong. Itu putranya Haji Hasan. Haji Hasan ini rumahnya di sini yang mewakafkan dana ini. Bahwa dari awal sampai akhir saya simpulkan ada beberapa poin yang perlu kita menjadi catatan kita. Poin yang pertama adalah ayo kita tetap optimis, bersinergi untuk melakukan sesuatu hal yang terkait dengan kemakmuran masjid ini. Di antaranya ojo males-males kumpul musyawarah, koordinasi, rembukan. Jangan sampai terjadi miskomunikasi. Ini kalau sampai terjadi putus komunikasi, terjadilah kesalahpahaman. Gimana gitu? Akibatnya salah paham. Kalau salah paham pendenan, dipaham salah itu yang lebih bahaya. Artinya beberapa hal yang terkait tanda tanya dan sebagainya, kita datang, kita merangkul, jangan memukul. Kita datang bersama-sama. Ya apa enaknya, dia masih nyaman dari hari-hari ada. Insya Allah akan beres semuanya. Gimana lagi?
Jadi masjid ini perlu dikelola dengan aturan manajemen yang bagus terkait dengan susunan takmir masjid ke depan. Kira-kira saya beri waktu 1 bulan lah kita bisa berpikir. 1 bulan ke depan diharapkan masjid ini sudah ada struktur pengurus takmir masjid. Contoh, penanggung jawab kepala desa, penasehat nanti siapa yang bisa memberikan bimbingan, nasihat, arahan, konsultasi dan sebagainya. Lalu ada pembina dan sebagainya. Lalu di situ ada ketua, umpama gambaran saja, ketua takmir. Siapa ketua takmir? Kriteria siapa yang harus jadi ketua takmir? Adalah orang yang mempunyai pengetahuan, pengalaman, sikoh di dalam keimanan dan ketakwaan, mampu mengelola koordinasi komunikasi dengan semua pihak, tidak sepihak, jadi dengan semua pihak, tidak suka grup-grup, kelompok ini, kelompok itu, kelompok ini, sehingga terjadi pecah belah. Ini jangan sampai terjadi, sehingga dimanage secara baik. Di antara garis besarnya begitu. Lalu kemudian ketua takmir ada beberapa wakil-wakil, 1, 2, 3. Kemudian di bawah ketua ada sekretaris. Sekretaris ini bertanggung jawab kepada ketua dalam semua aspek perilaku kegiatan organisasi jajaran takmir masjid, utamanya yang terkait dengan keuangan. Harus disiarkan transparan, contoh keberadaan uang masjid, tanggal sekian, pendapatan garis miring pemasukan dari si A, si B, si C, jumlah sekian. Nomor 2, pengeluaran tanggal sekian-sekian A, B, C, D dengan penuh bukti kwitansi dan yang ada. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, saldo masjid hari ini dengan tanggal ini, bulan ini sampai hari ini tinggal sekian, sisa sekian-sekian. Insya Allah masyarakat puas, mungkin. Di samping itu, ketua takmir diwakili oleh sekretaris atau bendahara menyiarkan tiap bulan bahwa uang masuk hari Jumat ini jumlah 1 bulan dapat sekian. Insya Allah puas masyarakat. Kalau tidak, masyarakat akan terjadi kesenjangan sosial, korpongkoran, mungkin. Jujur, menurut atau atam itu kenapa penyakit? Itu penyakit suntik, beri nepil ini ke penyakit. Insya Allah akan beres. Kita kalkulil hak walau kau namun rontor itu boleh senajan negeri sampai tak napa. Sudahlah, ke depan bagaimana? Yang lalu biar berlalu. Mari kita buka lembaran. Setuju? Lalu yang ketiga, tidak kalah pentingnya dari itu, bendahara. Bendahara itu mengelola keuangan, bekerja sama secara terbuka dengan ketua, sekretaris, dan pihak yang terkait di dalamnya. Di bawah itu juga ada seksi-seksi. Seksi pembangunan, seksi kebersihan, seksi keagamaan, seksi penggalian dana, seksi kerohanian, seksi kebersihan, seksi remaja masjid, kemudian seksi sosial dan pendidikan, seksi kesehatan dan sebagainya. Semua seksi dan jajaran masjid ini perlu diberi peranan oleh ketua takmir masjid menurusan masjid kelaku jadi tukang cokor, tukang cokor si nyokor ketibiin, saya nyileten ketibiin, saya ngacen ketibiin, saya bersihin ketibiin, saya nyapuin ketibiin, saya asapain maupun ketibiin, jadi tukang cokor. Akhirnya akan timbul masalah atau timbul gurundel temur. Kalau kita melakukan sudah sesuai dengan manajemen yang baik, mukor kencan orang gak dingaki, mengedingaki bentan orang mati ngenes, gini apa gitu? Sepakat. Yang ketiga yang perlu kami sampaikan, kesimpulan dari beberapa materi dan keinginan saya, tolong kula tak niat ngatur masjid nikah, kula tak niat ambisi jadi ini jadi itu. Hanya saya merasa keprihatin ninggalin masjid Kak Binto. Masa masjid kulit hakun bila nizamin jagribul batil binidom. Barang hak barang bagus pun barang murja kadi masjid muntai kelola kalau bencar bener pekala andu antur
organisasi mapan, anggotan seragam, catatan keuangan tepat terbuka, bakal landu antar. Gimana mungkin? Cek sampai bakal landu antar. Bismillah. Anak apa tujuannya? Sekecil aki gulut bakal mata ni bola berjual masjid lantaran setiap orang jauh khotimah. Abang tidak tak bisa. Cukup abang memikir, abang tu pikir tenaga dan pengertian, tenaga dan sanggup bersama-sama, merangkul bersama-sama. Jangan menjempilkan salah satu hal. Jangan sampai ada yang menguasai sendiri. Ayo kita beri peranan semua jajaran masjid sesuai dengan fungsinya. Keuangan, jangan urus keuangan, kerjasama dengan yang lain. Seksi bendahara bagaimana tugasnya, pembangunan bagaimana tugasnya, remaja masjid bagaimana tugasnya, kemudian PHBI panitia hari besar Islam bagaimana tugasnya, seksi pendidikan dan sosial bagaimana tugasnya. Artinya ke depan agar supaya ada garis pembatas, agar supaya baik antara keuangan masjid dan keuangan lembaga pendidikan harus berpisah. Wong yang melaksanakan wakaf, memberikan wakaf masih sanggup ke saya. Engkau sanggup memberikan bantuan finansial entah berapa bulan sampai tanah bingkok yator, asalkan keuangan transparan terbuka, jadi apa berempat bila itu jelas. Sallallahu Muhammad. Insya Allah menanti dikelola sesajen tekan-tekan teretan jajaran takmir masjid diberi peranan. Apuring pagi apuring tiap kesan kasih musyawarah runding. Saya yakin makin tiap tahun 2 kali ngebedakan pengajian umum sukses masjid ni kan. Jaga betul, rengel man banyak sokin, banyak pesen, banyak semangkan. Makanya gula-gula dalam khutbah menyampaikan motivasi. Gula menanam semangkan benih untuk gula, untuk masa depan nak protokol ben panjenengan malah tetap ngamalaki Islam Ahlus Sunnah wal. Bisa jadi masjid ini kalau ada taikan-taikan terobos bener yang MD. Begitu. Banyak asalah masjid tak makmur, masjid taikan-taikan akhirnya datang orang Wahabi. Setelah nanti kan ya jubah sorbanan tergede. Jangan dikerang tanda selamatan, tanda tahlil, tanda hal dan sebagainya. Aktif berjamaah, imam orang jadi imam, akhir-akhir bayangkan jadi makmum, jadi penjaga masjid. Akhir-akhir dotong kelompok-kelompok mereka menguasai masjid reng NU kalah. Ini banyak yang terjadi di Kalisa seperti itu. Di Jember Wong Sorjo apa di Banyuwangi seperti itu terjadi sampai masalah tanah wakaf sertifikat tidak jelas masjid dijual banyak wakaf. Sekaya apapun nak potoh ahli waris pada kaya temu makin mungkin pada satu saat bisa petang bisa terak menentukan petang pelanggan jual pakai tanah wakaf tak jelas. Maka dari itu ayo kita ayo kita perjuangkan bersama-sama dengan memberikan peranan kepada semua pihak, dikelola secara manajemen. Dan kemudian keuangan harus transparan terbuka, dapat uang dari mana, bertanggal berapa, untuk apa, sisa berapa, harus jelas. Insya Allah masyarakat berduyun-duyun mendukung, sehingga nanti setelah jajaran takmir masjid terbentuk, diadakanlah pelantikan seperti saya lakukan di Sumber Joko. Alhamdulillah rame. Takmir masjid dilantik oleh PJ LTMNU, kemudian masyarakat sambil pengajian di situ luar biasa terbuka, transparan, sehingga ke depan masjid itu alhamdulillah sekarang kegiatannya luar biasa. Ada kegiatan kuliah subuh, ada kegiatan dan lain. Kami teman-teman dari PJ LTMNU ini mempunyai banyak tugas. Artinya tidak hanya di sini melakukan pengisian ceramah di masjid-masjid sampai ke Pasirian. Sekian bulan sekali saya berangkat, kita ke Roajolan pun ke Pasirian itu demi ngisi kuliah subuh Keramuloso dan sebagainya. Tujuannya apa? Ibadah. Yang ini pola ikhlas abad kentina buru kareng tua. Amin Allahumma. Ulama apa? Abad ni perjuangan ki bereng tua, makareng tua putu tak di jeng aja. Ni pola le kencereng dari tua sepora tu sana. Nabi Muhammad tidak untuk apa-apa, bersih sirat, tidak ada tujuan untuk mengatur masjid Mirman, tidak ambisi mau jadi ini jadi itu, tidak cari nama, kolandi nama lah. Ya masalah ini bersirat gitu.
Maka dari itu jangan salah paham jangan sampai salah paham. Hulu kayak andi tugas program dari PCL Uluma. Ayo ke depan kita lupakan hal-hal yang telah lalu yang kurang baik. Ayo kita evaluasi, kita informasi, kita apa? Selalu komunikasi. Apa komunikasi? Komuni cari solusi. Sini kalian. Belajar di tahun-tahun kemarin, napan saya tak mapan, napan saya tak orang tepat, napan saya tak saya. Tinggalkan semua, ayo gentek kalau benar hal-hal bagus, saya mapan agar supaya kita tetap bersatu. Jak musuhan satu tanam. Mungkin apa gitu? Tampung silaturahmi, jak salang tuting boleh, jak salang tuting tengok, salang tuting lauk, salang tuting baju. Wah itu anu, tak mapan. Saya ungkapkan semua unek-unek saya, tujuan memaklah bagus ke depan. Gimana mungkin? Lakukan belajar dari masa tahun kemarin, belajar di tahun-tahun yang lalu untuk melakukan yang terbaik di hari ini, lebih baik lagi masa depan. Kata saya tadi khutbah itu, siapa-siapa orang sehari ini lebih bagus dari golongan ini ke golongan yang terbaik. Manajemennya baik, makmurnya bagus, tasbih luar biasa maju. Ini golongan yang terbaik, beruntung. Tapi ketika siapa orang sehari ini cek pancet tanggung sabtu rogi. Nomor kalau siapa orang sehari ini lebih merosot dari tahun kemarin, maka celaka. Jangan sampai terjadi. Ini kesimpulan saya. Dari materi-materi itu kurang begitu rinci karena satu mengingat takmir masjidnya masih belum tersusun rapi secara formal. Yang kedua karena surat tanah masih belum jelas wakaf dan harus diusahakan, dan Haji Wahid sudah telepon saya sudah koordinasi ke Probolinggo. Haji Wahid siap 1 hari 2 hari ke depan akan mengurusi surat tanah ini langsung ke desa, langsung ke awam, mau diresmikan jadi Masjid Wakaf Nur Khadijah Hasan. Tinggal di sini kita semua jajaran tokoh masyarakat sekitar, ayo harus siap ke depan untuk melangkah bersama-sama secara yakin, optimis, bisa semuanya asalkan satu terbuka, transparan. Kalau tidak dilakukan secara manajemen yang bagus, transparan, terbuka, jangan harap masjid ini akan maju. Mungkin ada mungkin. Nih saya tukang aden, senika. Ayo kita ayomi bersama-sama, kita rangkul bersama-sama agar supaya kita mengurusi masjid lebih makmur lagi, lebih baik lagi. Saya tuju enah mantermu kedadiakan jalan kene kesango bejo dunyo bejo ahe. Sobun pola tujuan lillahi ta'ala. Mungkin ini yang bisa sampaikan. Jangan putus asa, tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Siap untuk membangun masjid, siap untuk membangun masjid, asalkan dengan keberadaan terbuka dan transparan. Setuju? Allahumma shalli ala Muhammad. Al-Fatihah. Diharapkan 1 bulan yang akan datang kita jajaran pengurus tokoh masyarakat harus segera berkumpul untuk membentuk takmir masjid. Siapa saja yang menjadi ketua takmir, yang penting disetujui oleh jajaran tokoh masyarakat, dan tokoh masyarakat menunjuk ketua takmir masjid orang yang dianggap mampu menggerakkan masyarakat. 1 bulan lagi insya Allah. Kalau saya tidak akan ikut campur urusan jajaran takmir masjid, kecuali saya dibutuhkan secara pemikiran untuk membantu jalannya pembentukan takmir masjid. Kalau saya tidak harus campur aduk ke dalam, campur ngurusin rok-norok, campur ngurusin saya seperti ketua, terserah sampean pun. Hanya saja saya titip, pilihlah orang yang mempunyai sesuai kriteria siapa yang harus jadi ketua takmir masjid. Maka tak jadi ketua, jadi wakil ketua, jadi seksi genjeran apa? Gitu mungkin? Genjeran apa ada? Allahumma Muhammad. Mungkin ini yang dia sampaikan tak langkung nyun pengopora saya sangat agung, manakala terdapat penyampaian saya terlalu kasar karena gue lebih turun makhluk halus. Nyun semua saya banyak.
ala hadhihi wa la tudnatin salihah wa ila jami'i ahli kubur. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alladziina an'amta 'alaihim. Wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa syiril asrar wa tiryakil ahyar wa miftahi babil yasa sayyidina Muhammadin mutar wa alihi al-adhar asadul ahyar adodan amillahi wa idhal. Allahumma ja'alna wa ja'al awladana wa talamidina wal hadirin min ibadika sholihin sajidin syakirin zakirin wa ja'alna minal muttaqin siddiqin sholihin al-mujahidin al-mahjidin salam al-sunnah wal jamaah. Lihat warisna Muhammadin sallallahu rabbana hab lana masajina wa dzurriyyatina qurratan waj'alna ya Allah ya Rahman kadin ta'apolan dari masjid ya Allah abdina rajatu ya Allah nyon sapor abdini Allah salalat wa sedejana tengkade kajunan Gusti abdina kompol kaki gadin to berkah perjuangan para alim ulama ya Allah. Para alim ulama sudah menunjukkan telah menanam sehingga kita memetik buahnya ya Allah. Seporaki itu senaran sepok oleh ya Allah. Seporaki itu senaran sepok oleh ya Allah. Seporaki itu sen ahli kubur kau ya Allah. Bukan sepok kau ya Allah. Peteraki pecemperaki kubur ya Allah. Orang-orang yang saya berjuang ke masjid termasuk ya Allah. Orang-orang insya Allah kau masjid ya Allah. Paringin kenciran pahala alam kubur peteraki kubur ya Allah. Apalagi aki ben ulama syuhada solihin ya Allah. Apalagi aki ben ulama syuhada solihin ya Allah. Patati aki kau pun kepunan surga ya Allah. Termasuk aki kompol dari surga najunan ya Allah. Kompol serang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu aja nak kau dah nak foto kau lah teti aki nak foto saya soleh ahli ibadah ya Allah. Saya ikhlas saya berjuang ya Allah. Saya bisa menderma baktikan hartanya, pikirannya, ilmunya. Kaki berjuang aki masjid tadi ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka bi anna asyhadu antallahu la ilaha illa al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ya man sama ya man sama'ani ya man huwa ya man la huwa illa huwa ya man la ilaha illa huwa ya hamu ya ajib ya naja'il wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.